Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadiputri Lamorahan dari GKI Muara Karang, Majelis Bertugas Penatua Sumarno, Penatua Yohana, Penatua Erin, Penatua Ninik, dan Penatua Rido. Lektor Ibu Lina dan Ibu Desi, pemandu pujian Bapak Hen dan Saudari Maria, pengiring pujian Saudari Irma dan Saudari Alex Andriana. Multimedia dan sound system, Bapak Roni, Saudari Vicky, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat terkasih, lilin Prapaskah pertama kita nyalakan sebagai panggilan untuk tinggal dalam Kristus dengan melepaskan keakuan dan kesediaan untuk dibentuk dalam ketaatan. Umat terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan menghayati perjalanan Kristus di dunia, yang menyatakan anugerah dan pertolongan bagi umatnya. Sengsara Tuhanku,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat terkasih, saat pencobaan datang, jalan pintas menjadi pilihan yang paling menarik. Namun, itu tidak selalu menjadi jalan yang tepat. Tanpa disadari, jalan pintas dapat menjadi cara iblis untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa dengan mengandalkan keakuan diri. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Apakah kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, atau masih memilih untuk mengikuti cara dan kehendak pribadi? Apakah kita berani untuk berkata tidak pada setiap cobaan yang datang kepada kita? Marilah kita berdoa secara pribadi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami lebih memilih menempuh jalan pintas daripada mempertahankan ketaatan. Kami lebih memilih untuk mengandalkan diri sendiri daripada memohon pertolongan-Mu. Ampunilah kami, ya Allah, tolonglah kami, agar dapat melawan setiap cobaan. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melepas rasa angkuh dan sombong. Mampukanlah kami untuk hidup taat serta berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya
setiamu selalu ku rindu. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu. Terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni, Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Jadilah terang dalam zaman gelap. Jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, beri kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencegah kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, tentukan kami, jadilah terang kami. Persembahan pujian kami persilahkan kepada keluarga Jeriel Koris.
dan Ibu. Hari Minggu ini kita memasuki masa Prapaskah yang pertama. Dan kita bersyukur hari ini kita membahas satu tema melepas keakuan. Bagaimana kita bisa menyerahkan ego kita, kehendak kita, kepentingan kita yang seringkali jadi tuan atas diri kita untuk ada di dalam daulatnya Tuhan. Ada di dalam tahta kuasa kebaikannya Tuhan seturut dengan firman-Nya. Kita diajak untuk melepas keakuan kita dan menundukkan diri di bawah firman-Nya yang memberi kita damai sejahtera. Kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ada di dalam jalan-jalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baik
pada hari ini. Walaupun cuaca kurang bersahabat, namun kami percaya dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, Tuhanlah yang menghantar kami tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun dengan selamat. Karenanya kami mau mensyukuri setiap keberadaan kami, karena Tuhanlah yang menibakan kami di tempat ini. Dan hari ini kami mau bersama-sama belajar, sehingga firman-Mu menjadi terang di dalam jalan kami, dan menolong kami untuk menapaki kehidupan yang semakin tidak mampu kami kontrol. Ada banyak hal Tuhan yang membuat kami takut, membuat kami resah. Namun biarlah terang-Mu senantiasa hadir dalam pikiran dan hati kami, sehingga di tengah kegelapan sekalipun kami tidak takut. Dan biarlah Engkau memimpin kami melalui pertolongan Roh Kudus yang telah setiap kami. Sehingga apapun yang hari ini akan kami pelajari, tidak hanya kami mengerti, namun dapat kami lakukan dengan segenap hati di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu di dalam keterbatasan kami masing-masing. Pimpinlah kami dalam terang-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati." Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan dimakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau berlindung aku, Kau jaga hidupku.
sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan
bersoraklah orang benar, hai bersoraklah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bacaan kedua menurut Roma 5 ayat 12 sampai 19. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 19. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun, dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 4 ayat 1 sampai 11. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk pada batu."
Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosana, 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 Maha tinggi. Hosana, 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 Maha tinggi. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah pertama. Dan kita akan sedikit membahas tentang melepas keakuan. Tapi tentunya pembahasan ini tidak hanya sekedar pembahasan atau perenungan. Kita perlu untuk mengupayakannya, mengusahakannya setiap hari. Kenapa? Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan inginkan dari melepas keakuan. Apa dampak dari melepas keakuan? Karena kalau Tuhan memberikan kepada kita sebuah perintah, pasti ada maksud baik. Amin ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan mencoba memulai untuk bertanya, apa sih arti melepas keakuan? Boleh rekan-rekan dari multimedia menampilkan PPT ya. Terima kasih. Semoga nyampe, kalau nggak nyampe nanti minta tolong dibantu. Kita lihat dari tema kita hari ini dulu. Melepas keakuan. Menurut Bapak Ibu sekalian, aku itu biasanya muncul dalam bentuk apa? Kita tahu aku, saya gitu kan ya. Saya itu berbeda dengan orang lain, kelihatan dari apanya? Selain parasnya gitu ya, mukanya udah pasti beda. Bentuk mata, hidung, mulut begitu ya. Kita sama Tuhan Yesus juga beda. Tapi apa yang paling kelihatan selain fisik yang membedakan aku yang satu dengan aku yang lain? Sifat. Apalagi pembawaan, karakter, personality ya. Nah, biasanya disimpulkan dengan dua hal. Yang membedakan aku dengan aku yang lain, pertama adalah pikiranku. Yang kedua adalah perasaanku. Jadi ini juga salah satu atau aspek yang biasanya membedakan kita dengan orang lain. Dan justru pikiran dan perasaan ini yang membuat aku tuh ada, aku tuh valid. Ya kalau Bapak Ibu sekalian di dalam waktu 5 tahun ini ya sejak kita mulai pandemi, itu kan kita lagi bicara lebih banyak tentang mental health ya. Bagaimana mental health itu penting, sepenting itu sama pentingnya dengan fisik. Gitu ya, kesehatan fisik. Dan salah satu aspek pendukung kesehatan mental adalah emosi itu harus divalidasi. Cenah katanya. Ya, harus divalidasi bener apa enggak begitu, nanti kita coba lihat ya yang divalidasi teh apanya gitu ya. Tapi justru yang bikin valid itu kan justru menunjukkan bahwa aku tuh ada, emosiku tuh ada. Orang gak boleh meniadakan emosiku kalau aku sedang sedih, sedang sakit, sedang
marah, sedang senang, ya harus divalidasi. Nanti kita coba melihat mana yang penting untuk kita validasi dan mana yang dimana kita harus berhati-hati dalam memvalidasi. Dan kita memulainya dari pemahaman, masih bisa. Seorang filsuf namanya René Descartes, dia mengatakan aku berpikir maka aku ada. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar, aku berpikir maka aku ada. Kata René, saya panggil René aja ya. Kata René, kalau kita berpikir itu justru menunjukkan bahwa saya eksis. Betul gak Bapak Ibu? Penting gak berpikir? Penting. Kenapa penting? Tuhan suruh kita mikir juga. Makanya Tuhan kasih kita akal budi. Akal budi teh untuk mikir. Untuk memikir, untuk memilih, untuk menimbang, untuk memilah. Jadi sebetulnya berpikir itu penting. Nah persoalannya kalau tema kita hari ini tadi dikatakan melepas keakuan, apakah berarti melepas pikiran? Nggak boleh mikir. Kalau mikir malah nggak mikir malam-malam atau kita bodoh. Lama-lama gampang ditipu kalau orang nggak pernah mikir gitu ya. Jadi nanti kita coba lihat mana pikiran yang penting. Tapi bagaimana Alkitab melihat pikiran itu juga nanti kita mau lihat. Kalau aku dilepaskan, apakah aku tidak perlu lagi berpikir, tidak lagi bisa berpikir, atau enggak mikir sama sekali karena akunya lenyap. Jadi hidupnya tuh ngalir aja ya sok, mau dibawa ke kiri sok, dibawa ke kanan sok begitu ya. Hati-hati ya. Tentunya maksud Tuhan tidak seperti itu. Kita lihat apa kata firman Tuhan tentang berpikir. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu kata Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Jadi pikiran itu harus ada. Kita yang berpikir harus tetap ada. Dan manusia yang hidup justru adalah manusia yang senantiasa mau terus berpikir. Tapi pikiran itu harus ditaklukkan dalam Kristus. Karena pikiran kita belum tentu betul. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju, sederhana. Ini warna apa? Punten ini teh palsu kan ya? Boleh saya cabut? Sekedapnya pinjam. Bapak Ibu ini warna apa? Ungu, yakin. Ungu sama apa? Warna bunganya lah ya. Warna bunganya ungu sama putih. Ini ungu ya. Kok beda? Kelihatan gak bedanya? Ungu di sini sama ungu di sini. Beda ya. Nanti kalau saya templokin lagi di situ beda lagi. Jadi ternyata pikiran kita tentang ungu pun gak sama. Ini ungu rada mirip nih. Agak mirip, tapi tetap beda. Sama taplak meja beda. Sama buat persembahan beda juga. Lihat bagaimana kita punya pikiran bisa menipu kita. Jadi pikiran kita belum tentu benar. Itulah kenapa harus ditaklukkan dalam Kristus. Perasaan kita benar gak? Katanya kan perasaan harus divalidasi, cenah gitu kan. Perasaan kita udah pasti benar belum? Belum. Kenapa? Karena perasaan biasanya juga timbul dari kita punya pikiran. Sederhana begini. Buat orang-orang yang hidupnya santai, suami saya itu dari Sulawesi Utara, Sangir. Beliau seorang pendeta juga, pendeta Gemis. Tapi karena tinggalnya itu dari masa kecil itu di Pulau Sangir yang gak ada macet. Jadi kehidupan dia tuh slow gitu ya. Saya yang udah brojol di Jakarta itu kan macet gitu kan ya. Yang penuh dengan hiruk pikuk kota Jakarta. Pembawaannya kan pasti beda. Ketika mulai macet, mulai diem, langsung resah. Pikiran, bakal terlambat. Suami saya gak ada pikiran itu. Walaupun berhentinya 5 menit, dia selalu positive thinking. Oh di depan lampu merah mama. Tapi kita tahu lampu merah Jakarta berapa detik langsung berubah. Ijonya 5 detik, 10 menitnya lampu merah begitu kan.
Beda perasaan yang timbul. Suami saya tetap tenang, saya gelisah. Yang mana yang valid? Kami berada di dalam satu mobil. Satu mobil dia nyupir, saya di samping. Aduh Pak, boleh gak kamu ngebut dikit gitu Pak, gitu kan ya. Karena yang disupirin takut terlambat kalau mau pelayanan terutama. Tapi Bapak Ibu beda kan? Karena pikirannya beda. Pikiran dia, gak apa-apa ini masih bisa kok. Hari Minggu lebih lowong daripada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bener sih. Tapi saya yang mungkin lahir dari kecilnya di Jakarta biasa kena kemacetan. Kalau udah diem tuh 2 jam gak bisa kemana-mana begitu ya. Lebih resah dan akhirnya jadi gelisah. Mana yang valid? Dalam situasi yang sama. Jadi kita di sini mulai melihat ya, ternyata pikiran dan perasaan kita belum tentu valid. Belum tentu benar. Ada kalanya penuh dengan asumsi. Dan itu yang seringkali menjebak kita. Yang menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita dalam dosa. Yaitu asumsi kita. Makanya Paulus mengajak kita untuk menaklukkan pikiran dalam Kristus. Nah, kalau pikiran dan perasaan dikaitkan dengan keakuan yang tadi, maka berarti harus ada keakuan yang dipilah. Keakuan seperti apa atau pikiran dan perasaan seperti apa yang sama Tuhan suruh dilepas. Supaya itu tidak menggerogoti kita. Jadi kita mulai pilih. Karena pikiran pasti ada yang benar, ada yang salah, ada yang keliru begitu ya. Begitu juga perasaan. Kita mulai dari bacaan kita yang pertama. Firman Tuhan dari Kejadian. Kejadian yang tadi kita baca bukanlah bacaan yang jarang kita baca, sering kita baca. Bahkan dari sekolah minggu itu ini salah satu bacaan yang sering dipakai oleh guru sekolah minggu untuk memperkenalkan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Ini bacaan yang segitu seringnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini bacaan sesering itu belum tentu bisa kita praktekin. Bahkan ada kalanya dengan bacaan yang segitu seringnya kita tetap jatuh pada lubang yang sama ya berkali-kali. Jadi kita mau coba perhatikan. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 mengatakan begini, Bapak Ibu, saya akan membacakan kembali. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Dah, stop sampai situ. Itu tuntutan apa tuntunan? Tuntunan, bukan tuntutan ya. Harus, nggak ada kata harus nih. Biasanya kalau tuntutan tuh bahasanya harus ada harus begitu ya. Kalau enggak, wah udah ancaman begitu ya. Ini simple, Tuhan hanya mengatakan 1-2 kalimat. Aku ngasih tahu kamu ya, Adam dan Hawa, ini adalah tuntunan. Tapi si Adam sama si Hawa nangkepnya tuntutan. Terus digoda kan sama si ular. Jangan percaya Ngana. Untung Adam dan Hawa bukan orang Manado. Kalau enggak tuh ular belum sempat menggoda, sudah jadi masakan di belanga. Bapak Ibu saudara sekalian, yang tadinya dituntun cuma dikasih tahu dengan lembut, mulai mikir, asumsi tadi gitu ya, kata pakai asumsi. Diolah tuh sama si Adam, sama si Hawa. Ah masa sih? Berapa banyak dari kita yang kalau baca firman Tuhan dalam hati sama pikiran, ah masa sih? Air jadi anggur, ah masa sih? Sok atuh sekarang air jadi anggur, kalau gak diisi martini mah gak bakal jadi anggur tuh buat perjamuan, betul? Saya nemu botol martini soalnya di belakang gitu ya. Oh ini pasti bekas perjamuan. Gak mungkin kan bekas para penatua dan pendeta begitu kan gak mungkin ya gitu ya. Ada beberapa di belakang. Bapak Ibu saudara sekalian, ada kalanya kita merasa, ah masa sih saya bakal mati? Gak percaya.
Karenanya itu adalah bagian dari keakuan kita. Memang kita tuh begitu, Tuhan tuh memang kasih kita pikiran untuk kritis, tapi kritisnya kadang-kadang gak kritis. Kritisnya kita pakai kepengenan sendiri, masa benar, gak mungkin, abis enak kelihatannya, masa yang enak begini bikin mati. Durian kalau kebanyakan bikin kita mati Bapak Ibu. Ya apalagi duriannya yang mateng bener begitu ya, udah ada alkohol, udah ada gula, kita punya tensi tinggi, langsung serangan jantung. Padahal enak. Nah Bapak Ibu yang saudara yang saya kasihi, Bapak Ibu, Tuhan itu pertama-tama tidak pernah menuntut. Dia selalu mengawali segala sesuatu dengan tuntunan. Sayangnya ada bagian dari kita, kembali ya, ada bagian dari kita yang lebih suka mempertanyakan berdasarkan daging kita. Makanya ada bagian dari kita atau keakuan yang lebih memilih mendengar tuntunan diri daripada tuntunan Tuhan. Yang dari atas tuh gak didengar, dilemparin lagi ke atas begitu ya. Ini kan dari atas maksudnya kan supaya kita tuh dengar Tuhan telepon begitu ya. Tuhan kamu tuh aku ingetin, kamu gak mau inget, gak usah diingetin. Merasa udah bisa. Apalagi sekarang ada ChatGPT yang lebih cepat menjawab daripada Tuhan menjawab. Tuhan ngejawab enggak keluar suaranya. ChatGPT tuntunannya luar biasa, cepet, keren bahasanya. Menyentuh batin. Beneran. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita perlu membuang keakuan yang lebih suka mendengar tuntunan diri daripada tuntunan Tuhan? Ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya adalah gak bisa keklik. Jangan. Kok jadi bablas bentar. Boleh kembali. Hilang. Belum balik. Ya ini kelihatan ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ingatlah, hanya Tuhan yang menginginkan keselamatanmu. Pegang di sini Bapak Ibu. Cuma Tuhan yang menginginkan keselamatan kita. Iblis, dia gak suka kita selamat. Makanya ada si ular. Apakah suami, istri, anak udah pasti menginginkan keselamatan kita? Belum tentu. Anak mungkin masih berharap keselamatan mama papa karena mereka belum mandiri. Kalau udah mandiri, belum tentu orang tua diingat. Suami masih berharap istrinya ada kalau istrinya belum bikin dia kesel. Istri masih setia sama suami, terutama di zaman sekarang ya Bapak Ibu. Karena perceraian makin tinggi dan perceraian itu makin banyak diinisiasi oleh kaum istri, kaum Hawa. Daripada para bapak-bapak gitu ya. Udah gua gak bisa lagi sama lu, udah cerai. Begitu udah pisah, apakah si istri masih mikirin mantan suaminya? Jadi percayalah. Hanya Tuhan yang menginginkan keselamatan kita yang sempurna. Hanya Tuhan yang betul-betul menginginkan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Manusia selama masih seneng, kita berharap dia selalu ada. Tapi begitu udah benci, jauh-jauh lu dari gua. Jadi kalau kita tidak membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan, siapa bisa menuntun diri kita? Karena diri sendiri pun belum tentu menginginkan keselamatan yang sempurna. Kita yang pengen itu kenyamanan bukan keselamatan. Ada manusia yang gak pengen nyaman? Ada. Semua manusia pengen nyaman. Padahal yang nyaman belum tentu aman. Yang nyaman tuh yang cepet. Bapak Ibu, saya tinggal di daerah Muara Karang. Di sana ada PIK yang kadang-kadang lewat gereja kami itu termasuk penabur Muara Karang begitu kan ya. Itu mobil-mobil yang biasanya ada di film. Ada di film beneran, ada di film yang ceper begitu ya. Untung jarang ada polisi tidur tuh, kalau enggak gasruk tuh bawahnya. Yang warna-warna, ada warna hijau, ada kuda jingkrak gitu ya pokoknya ya. Mobil-mobil itu ya antara PIK gitu ya, PIK 1, PIK 2 Muara Karang.
Apakah udah pasti aman? Belum tentu. Apalagi kalau remnya blong. Masih lebih aman naik bajai. Yang kecepatannya cuma 20 km per jam. Jegi gitu ya. Andai kata dia mulai berasap, kita bisa lompat. Gak ada jendela soalnya. Bukanya gampang. Nah kalau udah di Ferrari, udah segitu cepet, rem ternyata blong. Mati kan? Jadi yang nyaman belum tentu aman. Sayangnya diri nih, daging, pengennya yang nyaman. Jadi diri sendiri pun belum tentu bisa bawa diri sendiri untuk selamat. Belum tentu kita tuh benar-benar mau untuk selamat. Walaupun pengennya mau selamat, mana ada orang Kristen bilang ada yang mau masuk neraka di sini, nggak ada, saya yakin. Pengennya semua masuk surga, tapi badan mah pengennya yang enak aja lah. Yang penting hidup tuh bisa nikmatin, udah susah-susah kerja keras, ya nikmatin lah. Gitu ya. Bapak Ibu, dengarlah tuntunan Tuhan lebih dari tuntunan sesama. Karena hanya Tuhan yang betul-betul menginginkan keselamatan kita. Makanya dia mau turun dari sorga ke bumi. Dia mau mati bagi kita. Karena hanya dia yang mau betul-betul kita itu selamat. Hanya dia. Yang kedua. Yang kedua kita baca dari Roma 5 ayat 12. Saya mau bacain buat kita lagi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sama seperti ayat 19. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Waduh, ini kalau kita baca ini bisa salah. Bisa salah kaprah. Dan kita ngerasa, oh karena Tuhan Yesus sudah taat, maka kita tidak perlu taat lagi. Hati-hati membaca firman Tuhan ya, gak boleh cuma satu ayat gitu ya. Karena kalau kita melihat ayat yang ayat 19 sama seperti ketidaktaatan, anggaplah Adam dan Hawa, semua orang telah menjadi orang berdosa, maka karena ketaatan Yesus Kristus semua orang jadi orang benar. Kan Tuhan Yesusnya ya udah kita mah nyaman aja. Hati-hati. Karena apa? Karena Roma 19 tidak ada tanpa Roma 5 ayat 1. Kita buka Roma 5 ayat 1. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, ada HP yang bisa membuka Alkitab, saya mau mengajak kita membaca bersama. Roma 5 ayat 19 ini tidak akan ada tanpa Roma 5 ayat 1. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berhenti sampai situ. Bapak Ibu, yang menyelamatkan kita adalah iman. Iman tanpa perbuatan? Udah bisa jawab sendiri ya. Yang menyelamatkan itu bukan kekristenan. Yang menyelamatkan itu bukan surat baptis. Yang menyelamatkan itu bukan diselem apa diciprat, apa dikepret. Enggak, yang menyelamatkan adalah iman kita. Tapi iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman tanpa perbuatan mati. Sedangkan sebagai orang Kristen banyak dari kita tetap memilih melanggar. Mana? Kok hilang? PPT-nya hilang. Mohon maaf. Kita sebagai anak Tuhan lebih memilih melanggar daripada menaati ketetapan ataupun aturan Tuhan. Gak usah yang gede-gede, yang kecil aja. Lampu merah ada buat diterobos, apa buat berhenti? Berhenti, cenah. Katanya untuk berhenti, tapi begitu kuning, gas diinjak kenceng-kencengnya. Motor itu sekenceng-kencengnya. Demi apa? Demi gak kena lampu merah lagi. Begitu kena lampu merah kan dipanggil tuh sama bapak polisi. Pak, damai Pak.
Tuhan Yesus bilang kita perlu damai. Ini ada gopean. Gopean gak nyampe. Gak bisa gopean mah sekarang mah. Paling gak goban. Bapak Ibu yang terkasih. Itu sederhana kan. Tapi itu yang biasa kita lakukan. Belum hal-hal yang lebih rumit. Yang kita pikir gak bakal ketahuan. Kita lebih milih melanggar. Walaupun memang ketika kita taat, hidup kita jadi lebih susah. Betul. Ketika kita memberi orang duluan, hidup kita bisa jadi lebih susah. Ketika kita memiliki kasih untuk peduli sama orang lain, hidup kita jadi lebih keinjak-injak. Tapi Tuhan minta begitu ya begitu. Karena kalau Tuhan udah ngasih tuntunan, tadi kembali lagi kan, kalau Tuhan sudah ngasih tuntunan, maka berarti ada berkat di balik itu. Kalau kita berusaha untuk terus melanggar, maka yang kena bukan berkatnya, tapi kutuknya. Jadi yang perlu dilepaskan yang kedua adalah aku yang memilih melanggar ketetapan dan aturan Tuhan. Yang tadi pertama masih ingat, aku yang mendengar gitu ya, yang memilih untuk mendengar tuntunan diri daripada tuntunan Tuhan. Kan baru dengar, kalau baru dengar terus say no, dalam nama Tuhan Yesus saya tengging kamu pergi gitu kan ya. Bisa, nggak nyampe ke sini, tapi biasanya bablas. Udah ngedenger, wih lumayan nih kayaknya menarik juga ya gitu kan. Karena kita itu kan lebih suka yang viral, yang cepet, yang nikmat, tadi yang nyaman. Jadi biasanya kalau slide pertama itu tadi udah bablas, maka akan sampai di slide kedua. Udah didengar, sekarang dilanggar. Gimana caranya supaya kita tidak melanggar ketetapan dan aturan Tuhan? Iman yang benar hanya menyelamatkan bila dibuktikan dengan perbuatan yang benar. Benar menurut siapa? Benar menurut Tuhan. Bukan benar menurut suami. Suami saya pendeta, suami saya MTH. Saya baru SSC Teol, saya S1 dia udah S2. Tapi kalau menurut saya dia salah, nggak mau saya ikut gitu ya. Kadang-kadang coba lihat, cek dulu tuh Alkitabnya gitu ya. Kami saling begitu aja begitu ya. Yo mama cek dulu Alkitabnya. Kenapa? Karena bagaimanapun setiap kita punya kecenderungan untuk salah. Setiap kita pasti punya kelemahan. Mau S1, S2, S3, S4, S-teler. Yang namanya manusia mah tetap bisa salah. Kalau kita ikut mau kita, bahaya. Apalagi kalau kita sekedar ikut apa kata orang yang menurut kita benar. Dia udah S3, masa sih salah? Ya S3-nya kalau dibeli mah salah. Orang banyak ijazah palsu ya Bapak Ibu. Kita lagi gak ngomongin ijazah siapapun lah ya. Yang lagi rame. Balik aja. Pokoknya gak ada satupun manusia yang bisa mengutamakan kebenaran Tuhan kalau tidak dituntun oleh Tuhan sendiri. Jadi jangan takut sama suami, jangan takut sama istri, jangan takut sama orang tua. Jangan takut sama anak, takut sama Tuhan pertama-tama. Dengarkan dia. Lebih dari mendengarkan suami, istri, anak, orang tua, atasan. Walaupun mungkin atasan mengancam. Kalau kamu gak ikut apa mau saya, kamu dipecat. Sekarang lagi susah cari kerjaan. Tapi kalau kamu gak mau bikin pembukuan jadi dua. Yang satu untuk perusahaan, yang satu untuk kau laporkan ke pajak. Yang sudah dikurang-kurangin. Jadi pajaknya kecil. Nanti aku pecat loh. Tapi kalau kamu taat sama aku, nanti aku kasih bonus. Siapa yang tidak tergiur? Tapi selamat di dunia hanya untuk beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun. Tidak akan sebanding dengan selamat bersama dengan Tuhan seumur hidup dalam kekekalan. Jadi kalau kita mau selamat, ingat iman yang benar bukan sekedar iman yang sebesar gunung. Gak ada yang bisa lihat kita punya iman. Iman sebesar sesawi bisa mindahin gunung, gak iman kita segede apa. Meja aja mesti digeret, gak bisa langsung bilang pindah gitu kan. Tapi Bapak Ibu, iman sejati bukan soal sebesar apa.
Tapi bagaimana dia diwujudkan dalam perbuatan tiap hari dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Apakah sejak bangun pagi kita sudah menunjukkan perbuatan iman kita yang benar di hadapan Tuhan? Anak malas bangun, diteriakin dari bawah. Misalnya, suami terlambat, diteriakin, dijudesin, didiemin sampai 2 hari. Istri bikin salah, dimaki-maki, KDRT, sekarang makin edan KDRT. Anak disiksa orang tua disiksa anak, suami dibunuh istri, istri dibunuh suami. Dunia udah gila Bapak Ibu. Tolonglah kita anak-anak Tuhan tetaplah waras ya. Pikirkan setiap pilihan kita dari pagi bangun sampai tidur lagi. Ini benar gak di mata Tuhan? Atau ini hanya benar di mata saya? Respon saya terhadap suami benar enggak? Respon saya terhadap istri benar enggak? Respon saya terhadap anak saya yang mungkin sedang gagal, dapat remedial, udah dilesin tetap remedial. Responnya meledak-ledak itu benar enggak menurut Tuhan? Atau jangan-jangan anak saya butuh dibantu, misalnya begitu. Selalu cek. Dan yang terakhir kita ambil dari Matius yang tadi kita baca. Keakuan yang memilih menunjukkan siapa diri dan bukan siapa Allah. Jadi ini tahap terakhirnya. Tadi udah mendengar tuntunan diri, melakukan tuntunan diri, sekarang menunjukkan diri. Ini gua. Kita perhatikan bacaan yang tadi kita baca, bagaimana Yesus menang terhadap pencobaan. Siapa sih yang gak pernah dicobai? Setiap kita pasti pernah dicobai ya Bapak Ibu. Saya dicobai, Bapak Ibu dicobai, anak kecil dicobai, sampai orang dewasa pun, sampai lansia pun masih dicobai. Masih dicobai, pokoknya selama masih hidup masih dicobai. Kalau udah gak dicobai artinya udah jadi mayat gitu ya. Itu udah gak butuh dicobai gitu ya, karena udah gak bisa milih. Tapi selama kita masih hidup kita akan dicobai. Kita lihat respon Yesus yang membuat dia menang terhadap pencobaan. Yang pertama, Yesus itu sama seperti kita ini sama seperti Yesus dicobainya dalam 3 cobaan besar. Perut, tahta, kuasa. Betul ya? Bapak-bapak, saya mau nanya bapak-bapak. Kalau lagi lapar lebih gampang marah apa enggak? Lebih gampang marah ya. Apalagi kalau belum dikasih makan sama istri. Jadi ibu-ibu sebelum ngajak berantem, kasih makan dulu bapak-bapaknya. Nanti kalau udah kenyang dia ngantuk gitu ya. Jadi nanti tinggal iya ma gitu ya. Kayak ya hanya bercanda. Tapi Bapak Ibu sekalian, perut kita itu adalah otak kedua di dalam dunia psikologi dan neuroscience. Jadi kalau kita lapar, maka kita tidak bisa untuk berpikir secara jernih. Otak tuh jadi panas, hati tuh jadi panas. Itulah kenapa Tuhan juga bilang ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk makan. Ya makan ketika Tuhan membawa 4.000 orang itu, suruh duduk dulu, suruh kasih makan. Karena apa? Karena kalau orang lapar, ininya mulai gak karuan. Jadi itu godaan pertama. Yang kedua soal kuasa. Siapa yang gak suka kursi panas? Kecuali di bawahnya ada kompor. Itu juga gak mau, nanti kita jadi dimasak. Beda. Tapi yang namanya punya kuasa itu pasti happy. Entah itu kuasa di kantor, entah itu kuasa di rumah. Di rumah tidak bisa berkuasa, berkuasalah di kantor. Dia ternyata gak kerja, berkuasalah di gereja. Karena mungkin di rumah tidak punya suara. Sehingga dia lebih banyak bersuara di gereja. Kasihan? Kasihan sebetulnya. Dia butuh diterima tapi tidak diterima. Dia butuh didengarkan tapi tidak didengarkan. Jadi kadang-kadang orang-orang yang seakan-akan nyari berantem mulu begitu ya, pengennya didengerin mulu begitu. Jangan-jangan karena di tempat di mana dia harusnya merasa aman, dia tidak merasa aman. Doakanlah orang-orang demikian. Karena kalau enggak, dia akan terus nunjukin siapa diri. Karena kosong di sininya. Nah, Bapak Ibu sekalian itu soal kuasa. Lalu kemudian soal tahta. Kamu bisa bertahta nih, semuanya akan kuberikan kepadamu, kata iblis begitu kan.
Siapa yang gak suka? Tahta. Kuasa dan tahta itu kan 11-12 begitu ya. Ada kalanya orang butuh kuasanya saja, tahta tidak perlu gitu ya. Tapi ada orang yang benar-benar pengen di atas semua orang. Bagaimana Yesus menjawab? Yesus itu bisa enggak ngubah batu jadi roti? Bisa. Yesus bisa enggak menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah terus dia suruh tuh malaikat topang aku? Bisa? Bisa. Yesus suruh bilang menyembah setan, dia dapat semuanya. Oh, dia yang ciptain begitu ya. Jadi sebetulnya dia itu tidak perlu menyembah siapa-siapa, semuanya sudah milik dia. Tapi lihat bagaimana dia merespon. Bukan dia gak bisa. Tapi karena dia mau menunjukkan bukan aku tapi Bapakku di sorga. Bapak Ibu, kita ini anak-anak Tuhan. Diberikan kuasa untuk menginjak ular di bawah kaki kita, amin. Kita ini anak-anak Tuhan yang diberikan iman sebesar sesawi tapi bisa memindahkan gunung, amin. Kita ini anak-anak Tuhan yang bisa ngusir setan. Ada kok firman Tuhannya, baca di Markus tuh, ini tanda-tanda yang akan menyertai anak-anak Tuhan. Dia akan mengusir setan dalam namaku. Dia akan berbahasa-bahasa yang baru. Kita punya kuasa, tapi bukan soal kita. Tapi soal Tuhan. Itu yang dilakukan Yesus. Yesus memilih untuk menunjukkan siapa Allahnya dan bukan siapa dirinya padahal dia Allah. Karenanya ingat yang ketiga. Ingatlah bahwa setiap pencobaan menguji siapa yang kita izinkan untuk mengambil tempat yang pertama. Setiap pencobaan. Apapun pencobaan yang Bapak Ibu hadapi, apapun pencobaan yang saat ini lagi menggerogoti, lagi bikin resah, ingat bahwa setiap pencobaan Tuhan izinkan, setiap ujian Tuhan izinkan untuk membuat kita memilih siapa yang kita izinkan untuk mendapatkan tempat pertama, kita atau Tuhan. Kita atau Tuhan. Kita pede. Orang bilang kamu harus pede dong, percaya diri. Pede bagus gak? Bagus, harus gak? Harus, tapi pede orang Kristen itu berbeda. Pede orang Kristen bukan karena dia memang mampu, tapi karena dia tahu Allah yang besar memampukan dia. Pede anak-anak Tuhan bukan karena dia memang fasih, entah itu bernyanyi, entah itu bermain musik, entah itu membaca not. Saya gak bisa baca not Bapak Ibu. Jadi ketika dapat lagu baru, lah gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita pede bukan karena kita fasih, tapi karena Tuhan memberikan kita otak yang luar biasa, sistem syaraf yang luar biasa, yang memampukan kita belajar, mengembangkan talenta, dan akhirnya berkarya. Tuhan nomor satu dan bukan kita. Jadi apapun pencobaan, nanti dari sini keluar, entah itu pencobaannya makanan, entah itu pencobaannya untuk nyalip, gitu ya. Mulai rame kan, karena sebelah juga gereja, penuh kan gereja kiri, gereja kanan, parkiran. Bentar lagi ini siapa sih mobil nih, gue gak bisa keluar, tantin gitu ya. Itu cobaan untuk mendapatkan kuasa juga ya. Jadi hati-hati belum nanti di jalan, jadi raja jalan. Bapak Ibu ingat, setiap kondisi-kondisi yang rasanya menguji, itu adalah cara Tuhan menguji kita. Siapa yang kita izinkan untuk jadi pengemudi kita, Tuhan atau kita, kedagingan kita. Nah, kita tutup dengan ayat Matius. Lalu iblis meninggalkan dia. Ngeri gak kalau iblisnya kayak gini? Ngeri. Saya nyari iblis paling ngeri kemarin di internet. Supaya apa? Supaya kita ngeri. Kenapa? Karena iblis model sekarang cakep-cakep. Cantik-cantik, bohai. Menyenangkan. Bikin mata tuh gitu ya. Makin kinclong. Iblis zaman sekarang begitu. Jadi ingat ya, itu cuma topeng, aslinya begini. Ya. Iblis itu mengerikan. Tapi Yesus ketika dia menang, ketika dia melepas keakuannya, iblis meninggalkan dia. Tuhan mau kita melepas keakuan kita bukan supaya kita tidak punya kuasa, tapi sebaliknya Tuhan mau kita melepaskan keakuan kita supaya kita punya kuasa seperti kuasa yang dia miliki.
Amin. Kita aminkan dulu nih Bapak Ibu nih. Kita disuruh melepas keakuan bukan supaya kita jadi kayak gak punya kuasa, saya mah lemah, saya mah begini, saya mah tuh bisa naon-naon. Enggak ya, enggak begitu Bapak Ibu. Tuhan minta kita melepas keakuan ego diri kita supaya kita justru memiliki kuasa seperti kuasa Yesus yang bisa membuat iblis meninggalkan kita. Karena ketika kita mulai melepas keakuan, kita sedang menerima Dia dan membiarkan Dia sepenuhnya di dalam kita, dan itulah yang menyelamatkan. Di luar dingin, menusuk dan bisa mematikan. Tapi ketika ada Yesus di dalam tenda kita mungkin gak besar. Tenda kita kecil, tenda kita rapuh, kena angin bisa robek. Tapi ketika ada Kristus di dalamnya, itu yang menyelamatkan. Ketika ada kehangatan di dalamnya, ada kasih di dalamnya, ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada ilmu pengetahuan dari Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Sehingga di luar sedingin apapun, semengerikan apapun, kita tetap aman bersama dengan Kristus. Selamat melepas keakuan, bukan semua keakuan, tapi keakuan yang mendengar tuntunan diri, yang selalu melanggar tuntunan Tuhan, dan yang selalu menjadikan diri nomor satu. Bukan Tuhan yang menjadi nomor satu. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Umat diman untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa memberikan kepada kami kesempatan untuk betul-betul menikmati kuasa yang Tuhan anugerahkan. Tapi ada kalanya kami memilih kuasa kami saja. Sehingga justru karena itu kami tidak bisa merasakan kuasa Tuhan. Karena kami memberikan diri untuk ada di kursi kemudi. Bukan memberikan kursi kemudinya kepada Tuhan. Karenanya ya Bapa, tuntun kami, ingatkan kami. Hanya Engkau yang sesungguhnya menginginkan keselamatan kami yang sempurna. Hanya Engkau yang menginginkan kami beriman dengan benar, dengan melakukan juga perbuatan-perbuatan yang benar. Dan hanya Engkau yang patut untuk kami izinkan mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami, dan menolong kami membawa seluruh hidup kami, sebagai penasehat kami, sebagai pelatih kami, sebagai raja kami. Hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong setiap pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, terutama di dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan
kehidupan yang penuh dengan toleransi. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi semua orang. Kau mengasihi semua makhluk dan seluruh saudara-saudara kami yang bahkan berbeda keyakinan sekalipun Kau kasihi. Karenanya ajarlah kami mengasihi mereka. Ajarlah kami juga melayani mereka. Karena mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Dan melalui karya-karya baik kami, mereka mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, bukan diri kami, bukan gereja kami, bukan denominasi kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap korban-korban di daerah yang terkena bencana alam, yang bahkan bukan hanya 1-2 kali, tapi berulang kali terkena banjir bandang, longsor, dan sampai saat ini ada banyak lokasi-lokasi di seluruh Indonesia yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Beri mereka kekuatan dan kesabaran. Berikanlah saudara-saudari kami keikhlasan untuk menjalani kehidupan. Namun juga beri kepada kami kepekaan untuk betul-betul menjadikan mereka saudara, menjadikan mereka teman, sahabat yang membutuhkan pertolongan. Sehingga kami betul-betul menyatakan kepedulian kami dalam berbagai macam bentuk upaya kami. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap umat kami yang saat ini sedang sakit, butuh pemulihan maupun dalam usia lanjut. Untuk Ibu Yulia Iskandar, Ibu Murnila Zebuah, untuk Ibu Esterlin Wibowo, untuk Ibu Supiah, Ibu Agus, Ibu Surtiniman, Ibu Neti, Ibu Leonora Pakan, Ibu Dian Damayanti. Untuk Opung Tigan, Ibu Hidayani, Ibu Yeti, Saudara Alfian. Ibu Sariana, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Meliana Lim, Ibu Inawati, Ibu Porindra Arif, Bapak Porindra Arif, Bapak Mazinat Zega, Bapak Tony Magani, dan Bapak Onih Inkiriwang. Tuhan, sertailah mereka, kuatkan mereka, sehingga di dalam sakit penyakit mereka tetap menang terhadap setiap godaan iman mereka. Godaan untuk menyerah, godaan untuk meninggalkan kehidupan, godaan untuk mengasihani diri, godaan untuk marah, kecewa terhadap kondisi yang Tuhan izinkan. Kami tahu Tuhan, dalam kondisi lemah ini mereka rentan terhadap berbagai macam godaan. Karenanya tolonglah mereka. Berikan mereka roh hikmat, roh kuat, roh damai dan tenang daripada Tuhan. Dan mampukan kami jadi sahabat dan saudara di dalam persekutuan kami bersama. Sehingga kami juga bisa menjadi orang-orang yang setia mendoakan, setia menolong dengan apapun yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Kami berdoa untuk setiap persiapan para calon penatua baru periode 2026-2029. Tuhan juga yang menopang setiap calon penatua. Perlengkapilah mereka dengan kuasa daripada sorga, sehingga mereka dapat melayani gerejamu dengan kuasa Tuhan, dengan kehendak Tuhan, karena Kaulah kepala gereja. Kami berdoa untuk acara sinkronisasi program kedua pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin sinkronisasi program ini, sehingga setiap program yang telah kami rancangkan dapat membangun seluruh kehidupan bergereja di GKI Cipinang Elok. Kami berdoa untuk acara Bina Pengurus dan Aktivis Komisi pada tanggal 28 Februari nanti. Tuhan juga yang memberkati setiap rancangan dan terutama setiap pengurus dan aktivis dapat menghadiri dengan hati yang terbuka. Sehingga mereka betul-betul mendapatkan pemahaman baru, semangat baru, dan terutama hati yang semakin takut akan Tuhan. Hati yang terus mau melayani Tuhan. Kami berdoa untuk permasalahan setiap kami dalam hal mencari kerja, mencari pasangan hidup yang belum diperkenankan untuk memiliki anak.
tekanan ekonomi, termasuk kehidupan keluarga Tuhan. Tuhan tolonglah kami, agar kami tidak kalah oleh dunia. Kami tidak kalah oleh diri kami. Kami tidak kalah oleh situasi dan kondisi. Kami terus punya iman yang bertumbuh dan hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan bagi kami saling mendoakan pada hari ini. Kiranya segala harapan kami ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami Dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberi berkat, sebagai bentuk penyerahan diri kita kepadanya. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari mula segala-galanya dan dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam tiap ibadah bersama pukul 9 dan pukul 17, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan dan bisa juga dengan QRIS. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah kita sekarang membawa rasa syukur kita dengan pujian PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang
bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Pujilah Hari semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segalanya, kami bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dengan penuh ungkapan syukur, kami membawa persembahan ini dan juga seluruh hidup kami, agar menjadi saluran kasih Tuhan di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, hadapilah setiap pencobaan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk dapat menang di dalam setiap pencobaan dan menjalani hidup di dalam ketaatan. Sekalipun tak layak
tidak semua keakuan butuh dilepaskan. Pilihlah mana yang memang harus dilepaskan. Dan pilihlah aku yang mana yang berjalan bersama dengan Kristus hingga kita memperoleh kemenangan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa meneguhkanmu di tengah segala pencobaan. Kasih Kristus yang telah menang menjadi kekuatan untuk melepaskan keakuanmu. Dan persekutuan Roh Kudus menuntunmu untuk hidup seturut kehendaknya. Hosana, amin. Marilah kita menyanyikan kembali kidung Jemaat 441 Ku Ingin Menyerahkan. Setiap aku jatuh, dirangkulku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan rohnya menerangkan kasihnya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergema. Umat dipersilakan duduk, marilah kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan sebagai berikut. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.